Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriasi. Berikut akan menyampaikan tugas modul 3 LK4 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Pada sebuah kasus 4 di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya. Menganggap itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihatnya. Beberapa saat kemudian, terdengar pengumuman dari Ibu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke dalam tas. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi, ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi kepadanya. Bagaimana seharusnya Tari menyikapi situasi tersebut? Berikut kita akan melakukan analisis 9 langkah pengambilan keputusan dengan menjawab setiap pertanyaan dari setiap langkah berikut. Langkah yang pertama, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4? Yang pertama adalah kejujuran dan keberanian moral, mengembalikan barang yang bukan haknya, melaporkan kebenaran. Kemudian, loyalitas dan persahabatan, melindungi dan menjaga hubungan baik dengan sahabat. Berikutnya, nilai-nilai ini saling bertentangan karena menegakkan kebenaran berpotensi merusak hubungan pertemanan Tari dengan Rara. Kemudian langkah yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4? Yaitu yang pertama Tari. Tari adalah saksi kejadian sekaligus sahabat Rara. Yang kedua, Rara. Rara adalah siswa yang mengambil dompet dan menyimpannya. Yang ketiga, ada Nina. Nina adalah pemilik dompet yang kehilangan barangnya. Kemudian Bu Sri, guru pustakawan yang bertanggung jawab di perpustakaan. Dan yang terakhir adalah lingkungan sekolah yang akan terdampak oleh budaya kejujuran dan kedisiplinan. Berikutnya langkah ketiga, fakta-fakta yang relevan dengan situasi kasus 4. Yang pertama, dompet berisi uang ditemukan Rara di perpustakaan. Rara menyimpan dompet itu tanpa melaporkan. Tari melihat langsung kejadian tersebut. Bu Sri mengumumkan bahwa Nina kehilangan dompet. Rara dan Tari adalah sahabat baik. Ada potensi konflik relasi jika Tari menegur atau melaporkan Rara. Dan yang terakhir, mengambil barang yang bukan milik sendiri merupakan tindakan tidak jujur dan melanggar aturan sekolah. Langkah keempat, pengujian benar atau salah. Yang mana bisa dilakukan? Yang pertama adalah tes legal. Mengambil barang orang lain tanpa izin adalah bentuk pelanggaran. Yang kedua, tes regulasi sekolah. Peraturan sekolah menuntut siswa menyerahkan barang temuan ke guru atau bagian administrasi. Yang ketiga, tes intuisi, smell test. Tindakan Rara terasa salah secara moral dan nurani. Yang keempat, tes publicity. Jika kejadian ini diumumkan ke publik, apakah tindakan Tari akan dipandang benar? Menutupi kesalahan akan dinilai tidak etis.
Dan yang terakhir yaitu tes peran. Jika Tari berada di posisi Nina, tentu ia ingin barangnya dikembalikan. Adapun untuk langkah kelima yaitu pengujian paradigma benar lawan benar yang mana bisa dilakukan. Yang pertama, kasus ini termasuk ke dalam beberapa paradigma. Yang kedua, trust vs loyalty atau kejujuran vs kesetiaan pada sahabat. Berikutnya, individual dan komunikasi. Kepentingan Rara dengan kepentingan Nina dan budaya sekolah. Yang terakhir, short term, long term, menghindari konflik jangka pendek dan membangun karakter jujur jangka panjang. Selanjutnya langkah keenam, prinsip resolusi yang mana bisa dilakukan. Terdapat 3 prinsip utama, yaitu yang pertama, implicit thinking atau berbasis konsekuensi, yaitu mengutamakan dampak terbesar bagi kebaikan bersama, budaya jujur, dan rasa aman di sekolah. Yang berikutnya, yang kedua, rule-based thinking atau berbasis aturan, yaitu mengambil keputusan berdasarkan aturan sekolah dan etika moral, mengembalikan barang temuan. Yang ketiga, care-based thinking atau berbasis empati, yaitu memposisikan diri sebagai Nina yang kehilangan dompet. Dalam kasus ini, kombinasi rule-based dan care-based menjadikan yang paling tepat. Langkah yang ketujuh, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan? Tentunya ada. Ada beberapa opsi kreatif, diantaranya yaitu Tari berbicara secara pribadi dan penuh empati kepada Rara, menjelaskan bahwa mengambil dompet adalah tindakan yang salah dan mengajak Rara mengembalikannya langsung kepada Bu Sri atau Nina. Yang berikutnya, jika Rara takut dimarahi, Tari bisa menemani Rara untuk menyerahkan dompet sehingga ia merasa didukung. Opsi yang terakhir yaitu jika Rara tetap menolak, Tari dapat melaporkan kepada Bu Sri secara jujur tanpa menyerang atau mempermalukan Rara, namun tetap melindungi hubungan mereka dengan pendekatan yang baik. Selanjutnya langkah ke-8, apa keputusan akhir yang ibu atau bapak ambil sesuai dengan analisis kasus 4? Yang pertama yaitu keputusan saya adalah mengajak Rara untuk mengembalikan dompet tersebut secara sukarela kepada Bu Sri atau kepada pemiliknya yaitu Nina. Yang kedua, jika ia tetap menolak, maka saya akan melaporkan kejadian tersebut kepada Bu Sri demi menjaga kejujuran, rasa aman, dan etika di lingkungan sekolah. Yang terakhir, keputusan ini diambil karena kebenaran harus ditegakkan, dan sebagai sahabat, menegur untuk kebaikan adalah bagian dari bentuk kepedulian. Yang terakhir yaitu langkah ke-9, pelajaran apa yang didapatkan dan bagaimana hal itu memperbaiki pengembalian keputusan di masa depan. Ya, saya belajar bahwa kejujuran dan keberanian moral adalah fondasi penting dalam membuat keputusan, terutama ketika menyangkut hak orang lain. Saya juga menyadari bahwa menjaga hubungan baik tidak boleh mengorbankan nilai-nilai kebenaran. Kedepan saya akan lebih tegas, bijak, dan berempati dalam menghadapi konflik moral, serta selalu mengutamakan prinsip keadilan, aturan, dan kebaikan bersama. Demikian yang dapat saya paparkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.